Banyak orang bermimpi jadi kaya, tapi seringkali mereka terjebak pada pikiran, aku nggak bisa, aku kan mulai dari nol. Padahal justru sebagian besar orang sukses di dunia berangkat dari titik nol, bahkan minus. Yang membedakan hanyalah strategi dan mentalitas. Kaya bukanlah kebetulan. Kaya adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten dijalankan. Kalau kamu sedang berada di posisi tanpa modal, tanpa jaringan luas, bahkan mungkin tanpa pengalaman, bukan berarti jalan menuju kaya tertutup. Justru disitulah awal perjalananmu. 1. Memahami apa itu kaya. Sebelum berbicara strategi, kita harus jelas dulu, apa arti kaya? Kaya secara finansial, punya uang, aset, dan pendapatan pasif. Kaya secara waktu, tidak harus bekerja terus-menerus untuk bertahan hidup. Kaya secara pilihan, bisa menentukan hidup tanpa terikat oleh keterbatasan finansial. Artinya, jadi kaya bukan hanya soal punya uang banyak, tapi bagaimana uang bekerja untuk kita, bukan kita yang terus bekerja mati-matian untuk uang. 2. Mindset orang kaya versus orang biasa. Kaya dimulai dari pikiran. Beberapa pola pikir penting. Fokus pada solusi, bukan masalah. Orang biasa melihat hambatan, orang sukses melihat peluang di balik hambatan. Berani mengambil risiko terukur. Mereka tahu bahwa diam tidak membawa perubahan. Risiko adalah bagian dari pertumbuhan. Investasi pada diri sendiri. Sebelum mengelola uang, mereka belajar mengelola pikiran, emosi, dan keahlian. Disiplin jangka panjang. Kaya bukan hasil instan, butuh konsistensi bertahun-tahun. 3. Strategi keuangan kalau mulai dari nol. Saat mulai dari nol, uang yang masuk mungkin sedikit. Justru karena itu, penting untuk mengatur sejak awal. Belajar hidup hemat cerdas. Beda antara pelit dan hemat. Hemat artinya memprioritaskan kebutuhan, bukan menghamburkan uang untuk gengsi. Catat arus uang, menggunakan aplikasi atau buku catatan sederhana. Orang yang tidak tahu kemana uangnya pergi biasanya tidak akan kaya. Terapkan aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok. 30% untuk pengembangan diri dan lifestyle sederhana. 20% untuk tabungan dan investasi. Bangun dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini menjadi pondasi sebelum mulai berinvestasi lebih agresif. 4. Tingkatkan nilai diri. Skill adalah modal utama. Kalau mulai dari nol tanpa modal, skill adalah modal paling berharga. Beberapa langkah. Pelajari skill dengan demand tinggi. Digital marketing, desain, coding, public speaking, sales, content creation. Mulai dari gratis. Banyak platform menyediakan kursus gratis, Coursera, YouTube, dan lain-lain. Praktik kecil-kecilan. Tawarkan jasa dengan harga terjangkau dulu, kumpulkan portofolio. Upgrade terus-menerus. Semakin tinggi skill, semakin tinggi bayaranmu. 5. Membangun penghasilan ganda. Satu sumber penghasilan seringkali tidak cukup untuk membangun kekayaan. Strateginya, penghasilan aktif, primary income. Dari pekerjaan utama atau bisnis kecil. Fokus membangun stabilitas terlebih dahulu. Penghasilan sampingan, side hustle. Freelance, jualan online, dropshipping, content creation. Jangan remehkan penghasilan kecil. Kalau konsisten, bisa berkembang besar. Penghasilan pasif, passive income. Dari aset, investasi saham, reksadana, properti, royalti konten digital. Butuh waktu, tapi inilah yang membuatmu bebas finansial. 6. Pentingnya investasi. Kalau kamu hanya mengandalkan kerja, waktumu terbatas. Uangmu harus ikut bekerja, mulai dari kecil. Bahkan 50.000 per bulan bisa ditanam di reksadana. Pilih instrumen sesuai profil risiko. Rendah, tabungan berjangka, deposito. Sedang, reksadana, obligasi. Tinggi, saham, kripto, bisnis. Pahami prinsip compounding. Uang yang diinvestasikan hari ini bertumbuh berkali lipat di masa depan. 7. Manajemen gaya hidup. 8. Banyak orang gagal jadi kaya bukan karena tidak punya penghasilan, tapi karena gaya hidup terus naik seiring kenaikan pendapatan. Hindari hedonic treadmill. Semakin punya uang, semakin banyak keinginan. Terapkan prinsip delay gratification. Tunda kesenangan kecil untuk tujuan besar. Bedakan kebutuhan versus keinginan. 8. Jebakan yang harus dihindari. Utang konsumtif. Beli barang mewah dengan cicilan padahal tidak menghasilkan. Gengsi sosial. Ingin terlihat kaya padahal belum stabil. Get rich quick scheme. Skema cepat kaya hampir selalu berakhir rugi.
tidak belajar finansial, buta literasi keuangan adalah musuh utama. 9. Roadmap jadi kaya dari nol. Sip langkah praktis yang bisa diikuti. Bangun mindset kaya. Percaya bahwa kamu bisa bertumbuh. Atur uang kecil dengan disiplin. Bangun skill bernilai tinggi. Cari peluang side hustle. Mulai investasi sekecil apapun. Kendalikan gaya hidup. Bangun aset and passive income. Terus belajar and beradaptasi. 10. Studi kasus inspiratif. Banyak orang sukses berawal dari nol. Pengusaha kecil yang memulai dari jualan makanan kaki lima, lalu berkembang jadi restoran besar. Freelancer yang awalnya dibayar murah, tapi karena konsisten belajar, kini punya agensi sendiri. Konten kreator yang mulai dari HP jadul, tapi kini hidup dari konten digital. Kuncinya bukan modal besar, tapi konsistensi, mental baja, dan strategi cerdas. Kaya yang bermakna. Menjadi kaya bukan sekadar angka di rekening. Kaya adalah ketika kita punya kendali atas hidup, bebas dari kecemasan finansial, dan bisa memberi dampak pada orang lain. Kalau kamu mulai dari nol, ingatlah, setiap orang kaya pernah berada di titik yang sama. Yang membedakan hanyalah siapa yang berani melangkah, siapa yang disiplin, dan siapa yang konsisten. Jadilah orang itu. Mulailah hari ini.